Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi lahir di Talang Padang 16 Maret 1959. Ia menempuh pendidikan di bidang ilmu administrasi serta ilmu sosial dan politik. Bahkan ia memiliki 2 gelar master, yakni dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Selain itu, ia cukup lama berkiprah di dunia politik sebagai kader Partai Hanura. Sementara itu, Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, adalah putra daerah kelahiran Tanggamus, 17 Agustus 1980. Ia menempuh pendidikan D2 Universitas Terbuka Lampung. Pada tahun 2020 hingga 2024, ia juga sempat menjabat sebagai Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung. Dan pemirsa, untuk mendalami bagaimana Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi dan Wakil Bupati Agus Suranto akan menjalankan roda pemerintahan, berikut wawancara jurnalis Metro TV Glorinata. Selamat siang Marcel dan juga pemirsa di rumah. Benar sekali bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajarannya baru saja selesai melantik 961 kepala daerah. Salah satu kepala daerah yang dilantik itu adalah dari Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Asnawi Saleh dan juga bersama dengan wakilnya Bapak Agus Suranto bersama dengan keluarga tercinta. Selamat siang Bapak Saleh Asnawi. Bapak, ini hari ini dengan pakaian upacara besarnya, bagaimana perasaan Bapak pada saat dilantik dan tadi langsung diberi selamat langsung oleh Presiden Prabowo? Sebagai hari ini momentum ya, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk saya dan keluarga, tentu dengan wakil, bahwa hari ini adalah suatu penobatan kami untuk membuktikan bahwa kami dapat dukungan rakyat untuk berbakti kepada mereka tentunya di Tanggamus. Oke, Bapak langsung saja ya Pak ya. Ini kan karena kita berjalan cepat begitu ya Pak. Banyak sekali target-target dari Presiden ya untuk di daerah Tanggamus sendiri. Kira-kira nih apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat? Ya, pertama tentu kita akan pelajari ya. Dan itu sudah kita pelajari dari jauh hari bahwa memang Tanggamus itu penuh kekurangan. Terutama hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu akan kita perjuangkan. Paling utama misalnya infrastruktur dan memang kehidupan mereka, potensi-potensi yang ada harus kita gali untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, untuk pada akhirnya akan mencapai suatu kesejahteraan atau kemaslahatan. Itu tentu yang ada harapan kita. Oke, kalau di bidang ekonominya Pak, kira-kira apa yang mau didorong 5 tahun ke depan? Kita lihat di sana potensi sangat besar sekali, terutama dari pertanian, lalu destinasi wisata, ya, lalu dengan pertambangan. Itu saya kira memang sumber-sumber ekonomi yang paling kuat untuk membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Tentu kita akan gali potensi-potensi yang ada itu. Oke, mungkin Bapak Agus Suranto ya, kira-kira apa saja yang ingin didorong supaya bisa merangkul seluruh elemen masyarakat? Ya, tentu kita untuk membangun Tanggamus yang kita cintai dengan segala potensi yang dimiliki, kita harus melibatkan seluruh masyarakat Tanggamus. Tapi tentu semangat kita adalah semangat jalan lurus dengan pengabdian yang tulus. Itu kuncinya. Oke, siap. Bapak, ini terakhir, kesiapan Bapak dalam nantinya mengantisipasi adanya efisiensi anggaran, bagaimana supaya tetap program-program ini berjalan? Ya, saya kira efisiensi anggaran juga kita tahu. Anggaran yang diefisiensi itu tentu anggaran-anggaran yang tidak terlalu berpengaruh kepada pembangunan ya. Dan kita memang Tanggamus ini sangat ketinggalan. Infrastruktur misalnya, dan saya berharap efisiensi anggaran tidak menyangkut tentang infrastruktur misalnya. Kalaupun ada nanti, tentu kita akan upayakan bagaimana jalannya supaya infrastruktur itu betul-betul bisa kita wujudkan di Tanggamus. Karena itu sangat penting, itu sangat berperan dalam rangka untuk menggali potensi-potensi yang ada di Tanggamus. Nah Pak, berbicara dengan potensi-potensi apa yang ada di Tanggamus ya, tadi Bapak berbicara soal pariwisata, kira-kira sektor pariwisata seperti apa yang hendak didorong? Wisata banyak sekali karena kita mempunyai pantai yang terpanjang dan terindah dan ada beberapa potensi wisata yang lain, misalnya air terjun dan apapun, kita bendungan, itu Tanggamus sangat potensial. Itu, kita akan gali itu semua. Oke, Pak, melihat ini kan 100 hari kerja pertama ini kan yang akan dinilai oleh masyarakat Tanggamus. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak kerjakan? Pertama, langkah awal 100 hari pertama tentu infrastruktur.
Kita akan upayakan bagaimana infrastruktur itu seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena itulah kami yakin dari infrastruktur yang bagus, mereka akan bisa berpikir normal untuk expand, untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka untuk kehidupan mereka di Tanggamus. Infrastruktur apa pertama kali yang akan dibangun, Pak? Ya tentu jalan ya, jalan dan ininya semua, itu terutama jalan dan sarana-sarana lainnya. Dan tentu kalau bidang kesehatan, rumah sakit kita akan perbaiki dan kita akan itu kan semua, terutama dan sekolahan juga kita akan itu mendukung. Tapi infrastruktur untuk jalan itu paling penting, utama sekali. Kalau selama Pilkada 2024 ini kan Bapak turun langsung ya kepada masyarakat. Kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin didorong oleh masyarakat ini? Keluhan-keluhan masyarakat apa yang Bapak temukan di lapangan? Mereka tentu keluhan-keluhan yang paling awal, keluhan yang paling dikeluhkan oleh mereka itu infrastruktur. Oleh karenanya saya perhatian sekali dengan infrastruktur. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jalan semua rusak. Kemana-mana rusak. Terus pertanian tidak pernah dibantu oleh pemerintah supaya petani itu bagaimana supaya mereka itu bisa produktif. Iya, pertanian. Pertanian menyangkut tentu bukan hanya tanam pangan, tanaman itu ya, tapi juga ikan segala macam itu ikut termasuk unsur pertanian. Dan kita hari ini sebagai kita ketahui bahwa di Presiden akan mengutamakan untuk suasana pangan. Tentu kita akan dukung di daerah itu. Itu yang paling kita utamakan juga. Itu adalah pesan dari Prabowo Subianto. Arahan khusus Pak untuk Tanggamus dari Presiden apa? Ya saya kira suasana pangan itu paling utama. Itu yang paling utama untuk modal hidup daripada masyarakat Tanggamus. Oke, baik. Terima kasih Bapak Saleh Asnawi dan juga Bapak Agus Suranto sudah bergabung bersama dengan Metro TV. Semoga amanah ya Pak bagi masyarakat Tanggamus. Terima kasih. Baik Marcel dan juga Anggi, demikianlah wawancara kami bersama dengan Bupati dan juga Wakil Bupati terpilih dari Kabupaten Tanggamus Lampung, dan banyak sekali agenda-agenda yang akan dikerjakan untuk masyarakat di Tanggamus. Dan saat ini untuk para gubernur, kemudian Bupati, Wali Kota yang sudah terpilih saat ini sedang menuju ke Monas untuk nantinya bersama-sama merayakan hari pelantikan mereka bersama dengan keluarga tercinta, dan juga nanti di tanggal 21 sampai tanggal 28 Februari 2024 para kepala daerah yang terpilih ini akan melaksanakan pelatihan retreat di Akademi Magelang. Dan saat ini kami masih menunggu juga arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kembali ke Anda Marcel dan juga Anggi di studio. Glorinara, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.